Oke, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Bila pada minggu lalu kita membahas metode harga pesanan, di mana metode harga pesanan itu berarti apa? Kita memproduksi barang sesuai dengan pesanan. Artinya kita memproduksi barang kemudian selesai. Jadi tidak tergantung periode akuntansi, tapi tergantung kapan pesanan tersebut selesai. Jadi nyari biaya HPP-nya gampang ya, tinggal total biaya yang dikeluarkan dibagi produknya berapa, itu harga pokok per unitnya, atau total biayanya ya total biaya yang dikeluarkan. Dan perbedaannya kemarin ingat di biaya overhead. Biaya overhead yang digunakan adalah berdasarkan yang sudah ditentukan di awal, bukan biaya overhead sesungguhnya. Sedangkan pada metode pokok proses ini kita akan menggunakan BOP sesungguhnya. Oke, kita coba masuk ke slide pertama. Nah, ini halaman pertama, karakteristiknya sudah jelas ya. Produk dalam proses kita memproduk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Jadi misalnya kita memproduksi lemari, maka yang diproduksi adalah lemari. Pakaian adalah pakaian. Jadi produknya standar, tiap bulan sama. Kita harus dimulai dengan adanya perintah produksi. Nah, ini kemudian pengumpulan biaya harus dilakukan departemen produksi per periode. Jadi dia per periode akuntansi. Jadi satu bulan satu bulan. HKPOL dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produksi yang dihasilkan pada satu periode. Jadi total biaya dalam rupiah dibagi total unit yang dihasilkan per periode. Pengolahan biaya tersebut tidak langsung, seringkali tidak diperlukan. Dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Ingat, ini kalau yang metode pesanan ditetapkan, kalau pada proses dibebankan dengan biaya sesungguhnya, biaya overhead sesungguhnya. Jadi tidak ada biaya overhead ditetapkan. Unsur yang digolongkan dalam BOP adalah selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, itu adalah unsur BOP. Ini metode harga pokok proses produk diolah hanya dalam satu departemen. Jadi ini diolah hanya dalam satu departemen. Jadi dalam departemen A produk tersebut selesai masuk gudang dan dijual. Ini maksudnya. Jadi hanya satu departemen. Ini contohnya, data produksi dimasukkan dalam produksi misalnya ini 100, kemudian ditransfer ke gudang atau untuk dijual atau ke departemen selanjutnya. Misalnya di sininya ini 100, di sininya 70, maka otomatis produk dalam prosesnya sisanya 30. Nah, 70 tambah 30 adalah tetap 100. Nah, di sini total biayanya nanti kita akan menghitung on unit equivalent. Kenapa unit equivalent ini? Karena selesai produksi kita menghasilkan dua produk jadi, produk itu telah selesai dikerjakan, dan satunya lagi produk dalam proses yang belum selesai. Misalnya di sini jadinya 70, yang belum prosesnya 30. Nah, kita kan harus menentukan nih harga pokoknya mana. Nah, makanya dicari unit equivalent. Ini laporan biaya produksinya ya. Totalnya pokoknya harus sama. Misalnya di sini 100, maka di outputnya jumlahnya 100. 100 itu dalam bentuk produk jadi 70, dalam proses 30. Sama rupiahnya, misalnya di sini 10 juta, maka hasilnya tetap 10 juta dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini. Produk jadinya misalnya berarti 7 juta. Nah, yang dalam proses 3 juta. Ini rinciannya. Dan ini harus kalian hafalkan. Ini yang paling penting, unit equivalent dicarinya dengan unit produk selesai ditambah tadi yang dalam proses dikali persentase penyelesaiannya. Jadi sudah berapa persen produk tersebut, biaya apa saja sudah dipakai. Biasanya bahan bakunya sudah 100% terpakai, yang belum tenaga kerja dan BOP. Nah, ini harus kalian apalin
dilihat, hafalkan atau dipahami. Nah, ini contohnya ya. PT ABC mengolah produk melalui satu departemen selama bulan Desember 2012, mempunyai data sebagai berikut. Ingat, bahan baku 2.500, BTK 3.500, BOP 3.000. Jumlah produk jadi 100 kilo dan produk dalam proses akhir 30 kilo dengan tingkat penyelesaiannya 100%. Jadi BBB-nya di yang 30 kilo ini terpakai semua. Kemudian tenaga kerja dan BOP-nya dia 60%. Dari 30 kilo ini sudah memakai bahan BTK-nya 60%, BOP-nya 60%. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi pertama kita tentukan unit ekuivalennya dulu. Unit ekuivalen bahan baku adalah berapa? Produk selesai, jumlah produk jadi 100 kilo dan produk dalam proses 30. Berarti di halaman selanjutnya ada. Nah, 100 tadi produk selesai ditambah persentase produk dalam proses 100%, dikali ini produk dalam proses. Jadi 100 produk jadi ditambah produk dalam proses 30 unitnya dikali persentase penyelesaian 100. Jadi 130 unit ekuivalen. Ini namanya unit ekuivalen. Dan untuk BTK dan BOP-nya adalah produk jadi 100, produk dalam proses 30, tingkat penyelesaiannya 60%. Jadi produk ekuivalennya 118. Nah, ini kita selalu mencari produk ekuivalennya dulu pertama. Nah, dari 113 dan 118 ini maka kita bisa tentukan harga pokok per unitnya. Tadi biaya bahan baku terpakai adalah 2.500, ya kan? Dibagi unit ekuivalen 130, maka harga pokok per unit bahan bakunya 19,23. Demikian juga dengan BTK-nya kan. Tadi 3.500 biayanya dibagi unit ekuivalennya 118, maka sama dengan 29,6. Ini biaya per unit BTK-nya. Kemudian BOP-nya per unitnya 3.000 dibagi ekuivalen 118, 2542. Lalu berapa harga total produknya? Maka harga total produknya adalah 19,23 ditambah 29,66 ditambah 25,42. Nah, ini enggak dikasih tahu ya. Jadi harga per unitnya adalah ini harga HPP BBB ditambah HPP BTK ditambah PPBOP, itulah harga per unitnya. Jadi nanti harga per unitnya berapa? 100 yang jadi dikali ini tambah ini tambah ini. Jadi yang untuk tahap pertama adalah kalian harus bisa menghitung unit ekuivalen. Unit ekuivalen diperlukan untuk membagi biaya yang dikeluarkan per unit ekuivalen. Oke, tolong dihafalkan dan dipahami untuk ini, karena ini akan menentukan ke depannya. Oke, slide selanjutnya, produk diolah dari satu departemen produksi. Departemen pertama, produk diolah lebih dari satu departemen produksi. Oke, kalau tadi satu departemen itu namanya departemen A itu selesai, itu hanya satu departemen, itu langsung masuk gudang untuk dijual. Nah, kalau lebih dari satu departemen berarti dari departemen A selesai dia belum masuk ke gudang, tapi dia masuk diproses lagi di departemen B. Jadi produk selesai di departemen A merupakan produk awal di departemen B. Jadi dia nggak masuk ke gudang tapi masuk ke departemen B. Nanti di departemen D dia akan mendapat tambahan biaya, di situ diolah lagi. Ada biaya tenaga kerjanya dan ada tambahan BOP-nya. Biasanya bahan bakunya sudah selesai. Contohnya misal contohnya apa ya? Misalnya kita membuat tas kan. Nah, dia ada di departemen A, dia membuat tas nih. Nah, dia selesai dijual. Nah, tasnya dalam bentuk standar. Misalnya di departemen B, di tas tersebut ada tambahan. Misalnya ditambahin berlian, ditambahin aksesoris lainnya, maka dari departemen A dia akan masuk ke departemen B untuk ditambahkan aksesoris tersebut. Dari departemen B selesai baru dia bisa dijual. Jadi dia lebih dari satu departemen. Ada departemen tahap selanjutnya. Nah, ini laporan biayanya hampir sama ya. Pokoknya masuk
harus sama dengan keluar, tapi keluarnya terdiri dari jadi dan masih dalam proses. Demikian juga biayanya harus tetap dicari unit ekuivalennya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ini bedanya kalau departemen dua lebih dari satu departemen tadi harusnya jadi produk jadi, ini masih masuk ke departemen kedua. Nah, ini rumusnya. Nah, ini jurnalnya, tolong dihafalkan jurnalnya. Pencatatan yang bersama ya, sama yang pesanan BDB-BBB, persediaan bahan baku, BDB-BTK, gaji dan upah. Nah, nanti gaji dan upah awalnya dari mana? Gaji dan upah, debit, kreditnya adalah hutang, gaji dan upah. Ingat nih, BDB-nya tetap ada 3, BDB, BBB, BTK, dan BOP. Nah, perbedaannya adalah BDB BOP yang dipakai adalah berbagai rekening yang dikredit. Nah, maksudnya artinya BOP sesungguhnya. Jadi kayak kemarin ada bahan pembantu, ada biaya penyusutan dan lain-lain. Jadi berbagai rekening yang dikredit. Nah, kemudian yang kelima, ini setelah selesai kan, BDB-nya tadi di debit pindah ke kredit, kemudian debitnya menjadi persediaan produk dalam proses akhir. Persediaan produk dalam proses akhir. Oh, nah ini yang BDB, ini produk selesainya, kelewat tadi 4 ya. Nah, produk selesai, ini kan nutup BDB. Nah, dia ada 2 kan, satu produk selesai, dia sudah selesai di departemen A, kemudian masih ada yang dalam proses, namanya BDB. BDB dalam, harusnya lebih gampang ini PDB ya, BDB, PDB, produk dalam proses. Di sininya kalau gini nanti double kan, sama ini kan. Jadi PDB, produk dalam proses departemen A misalnya. Jadi PDB departemen A. Nah, dia kan masih diproses di departemen A. Oh, kebalik ya. Kalau ini adalah jadi, nah, ini satu departemen yang A, yang B baru ini 2 departemen. Jadi ini adalah sebenarnya BDB departemen selanjutnya. Akhirnya ini tidak masuk gudang tapi masuk departemen selanjutnya. Kalau ini satu departemen, yang B 2 departemen. Jurnal yang kelima baru ini yang dalam proses. Nah, ini ada contohnya. Contohnya 2 departemen, ada departemen A dan departemen B. Nah, ini kuantitinya, keterangannya. Jadi coba dilihat. 60 masuk kan? 60 masuk, maka keluar harus 60. 60-nya dalam bentuk 45 jadi selesai di departemen A, 15 masih dalam proses. Maka harus dicari unit ekuivalen. Nah, ini tingkat penyelesaiannya yang 15.000 ini. BBB 100%. Nah, biaya konversi itu yaitu BTK dan BOP sebesar 60%. Maka unit ekuivalennya apa? Gimana caranya? Unit jadi 45 ditambah 15.000 dikali penyelesaiannya. Kalau BBB berarti 100%. Kalau nyari BTK dan BOP berarti 45.000 ditambah 15.000 dikali 60%. Oke, jawabannya sudah ada. Nah, ini hitunglah harga pokok produksi persatuan. Maka ini kita harus mencari unit ekuivalen terdahulu. Ini jawabannya ada di lembar. Ini bisa kalian lihat caranya. Dan ini. Oke, nanti pada video selanjutnya saya akan membahas cara menghitung ini dalam format Excel supaya gampang. Sudah ada rumusnya, kalian tinggal memasukkan soalnya nanti. Oke, sampai di sini dulu metode proses. Kita akan lanjutkan pada metode pembelajaran selanjutnya, video bagaimana menghitung dalam format Excel. Jadi kita akan banyak menggunakan Excel. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.